Shalom adik-adik, selamat pagi. Baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Minggu ini pelayan firman kita akan dilayani oleh untuk kelas EK, akan dilayani siapa Kak Ruth? Oleh Kak Vikaris Eta, yang Dwi, Kak Vikaris Ripka. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pujian-pujian kita akan dipimpin oleh Kak Ruth. Silakan Kak Ruth. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu karena besar setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. 1 minggu Tuhan sudah memimpin kami. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami agar apa yang kami baca, kami dengar nanti bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kakak-kakak Vikaris yang akan menyampaikan firman-Mu, biar juga Tuhan mau mengurapi mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kak Fitri dan Kak Ruth akan membacakannya silih ganti. Di ayat yang terakhir kami akan membacanya secara bersama-sama. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahlah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya." Akan tetapi mereka menjawab, "Ya, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus.
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit-penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Untuk firman Tuhan tadi seperti sudah disampaikan di awal ibadah, kelas Eka akan dilayani oleh Kak Vikaris Eta Ratu dan kelas Dwi akan dilayani oleh Kak Vikaris Ripka Atsiani. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Nah, untuk memulainya, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk menonton sebuah video. Silahkan ditonton videonya ya.
Nah, adik-adik, setelah menonton video tersebut, kira-kira kesan apa yang ada dalam benak adik-adik? Kalau kita lihat tadi dalam video tersebut, kita melihat sosok Paul ya, seorang anak muda yang diberi tugas oleh Tuhan. Apa tadi tugasnya? Ya benar, dia diberi tugas untuk memindahkan sebuah batu besar. Nah, apa yang Paul lakukan? Dia menerima tugas yang diberikan oleh Allah itu. Dia berusaha dengan sekuat tenaga mendorong batu besar itu agar dapat bergerak dan berpindah. Berbagai cara dia lakukan, mulai dari dorong, sampai tendang, bahkan sampai menggunakan alat berat. Dia berusaha untuk memindahkan batu besar itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah Paul kemudian bisa memindahkan batu itu? Ternyata tidak, walaupun dia sudah sangat berusaha untuk memindahkan batu itu, batunya sama sekali tidak bergeser. 1 sentimeter pun tidak bergeser. Nah, hal ini tentu membuat Paul kemudian merasa kecewa. Aduh, bagaimana ini kok nggak bisa pindah ya batunya? Nah, kemudian ternyata Tuhan berbicara kepada Paul. Paul, gimana? Apa yang kamu rasakan? Kamu lihat, ternyata batunya sama sekali tidak bergeser. Gimana menurutmu? Paul tentu bingung kan, karena dia tidak bisa memindahkan batu itu. Tapi Tuhan kemudian mengatakan kepada Paul, mungkin batu itu memang tidak bisa kamu geser, tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu bertumbuh menjadi anak yang semakin kuat. Lihatlah lenganmu. Kemudian Paul melihat lengannya. Oh iya, sekarang ada ototnya. Dia kemudian bertumbuh menjadi anak yang semakin kuat. Nah, kemudian karena Paul tidak bisa menggerakkan atau menggeser batu yang sangat besar itu, Tuhan kemudian memberikan cara lain. Batu yang tadinya satu bongkahan besar sekali, kemudian dijadikan batu-batu kecil oleh Tuhan. Dan Tuhan kembali meminta Paul untuk memindahkan. Paul, coba sekarang kamu pindahkan batu itu. Nah, Paul menjawab apa? Oh iya, kalau sekarang tentu saya bisa memindahkan karena sekarang sudah menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat video ini, Paul tidak akan pernah bisa memindahkan batu besar itu kalau dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ketika dia meminta pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan cara agar Paul bisa memindahkan batu itu, yaitu menjadikannya sebagai batu-batu kecil. Dan itu memungkinkan Paul untuk memindahkannya. Nah, sama seperti Paul, kita yang hadir saat ini juga diberikan tugas oleh Allah. Kalau tadi Paul diberikan tugas untuk memindahkan batu, kira-kira apa ya tugas yang diberikan oleh Allah untuk kita? Untuk adik-adik layan sekalian, adik-adik PT, bahkan kakak-kakak layan sekalian. Nah, tugas yang diberikan oleh Allah untuk kita adalah sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu kita diberikan tugas untuk memberitakan Injil Kristus. Kita harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dimanapun kita berada. Aduh, tugasnya kok berat ya? Gimana nih caranya? Kita yang masih anak-anak, masih kecil, harus memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, dari pertanyaan ini kita mau melihat bacaan kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar dari sosok seorang Rasul Paulus yang adalah pemberita firman Tuhan pada waktu itu, pada zamannya. Mari kita lihat bacaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana seorang Paulus menyelesaikan atau melakukan tugasnya, yaitu memberitakan Injil Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus memiliki tugas untuk memberitakan Injil di kota Efesus.
Nah, kota Efesus adalah kota pelabuhan, jadi banyak sekali orang yang datang ke situ. Mulai dari orang-orang yang kaya sampai orang-orang yang istilahnya tidak punya. Mulai dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahkan mereka yang tidak berpendidikan. Nah, tugas Paulus adalah memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kerumunan banyaknya orang dengan berbagai macam latar belakang mereka. Nah, apakah Paulus ketika memberitakan Injil itu kemudian dia dapat melakukan tugasnya dengan lancar, tanpa hambatan? Ternyata tidak. Kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini, pertama yang dia lakukan adalah datang ke Efesus. Dia tanya kepada orang-orang apakah mereka sudah percaya. Ternyata banyak orang mengatakan, iya, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis. Tapi ternyata mereka tidak benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus. Akhirnya Paulus pun mengajari mereka dan memperkenalkan Yesus Kristus di tengah kehidupan mereka. Di sini dikatakan awalnya hanya 12 orang yang percaya tentang khotbah-khotbah pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus. Tapi itu tidak membuat nyali Paulus kemudian redup dan dia ya udahlah, cuma sedikit yang percaya, mendingan udahin aja. Nah, tapi ini justru memotivasi Paulus untuk melakukan pekabaran Injil lebih lagi. Sehingga dalam bacaan kita melihat 3 bulan pertama, Paulus selalu datang ke rumah ibadat untuk memberitakan firman Tuhan atau berkhotbah, supaya semua orang pada akhirnya mendengar. Ternyata banyak juga yang gak percaya. Bahkan banyak yang kemudian mengolok-olok Paulus, bahkan mengecam Paulus dengan apa yang ia beritakan. Nah, tapi ternyata Paulus juga tetap melakukan tugasnya dengan sabar. Dia bahkan sampai melakukan pengajaran-pengajaran di ruang kuliah. Kalau di sini dikatakan di ruang kuliah Tiranus. Setiap hari dia datang ke ruang kuliah untuk mengajarkan Injil. Nah, sampai akhirnya kita melihat banyak orang-orang Asia, baik itu orang Yahudi, non-Yahudi, orang Yunani, kemudian percaya kepada Yesus. Bahkan di sini dikatakan Paulus dapat melakukan mukjizat-mukjizat, membuat orang-orang sakit bisa menjadi sembuh. Nah, adik-adik, kita melihat dari sosok Paulus, walaupun dia punya tantangan, dia tetap menerima tugasnya dengan baik. Kemudian dia selalu sabar melakukan tugasnya, tidak pernah menyerah akan tantangan-tantangan yang ada, dan dia selalu yakin bahwa dia bisa. Dan pada akhirnya kita melihat dengan tuntunan Roh Kudus, Paulus bisa menyelesaikan tugasnya itu, yaitu memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus, sehingga semua orang atau bahkan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau ini adalah konteks Paulus pada waktu itu. Memberitakan Injil ya berarti memberitakan firman Tuhan dengan cara berkhotbah dan melakukan pengajaran kepada orang-orang. Nah, bagaimana nih dalam konteks kita saat ini? Apakah tugas pemberitaan Injil yang harus kita lakukan juga sama seperti Paulus? Kita harus pergi ke sana untuk memberitakan firman Tuhan atau berkhotbah. Kita pergi lagi ke lain tempat untuk berkhotbah. Nah, adik-adik, tugas kita dalam memberitakan Injil Kristus itu tidak hanya bisa kita lakukan dengan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi lebih dari itu, kita dapat memberitakan Injil Kristus melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita sehari-hari. Nah, Karibka mau tanya nih, kira-kira perkataan sehari-hari adik-adik itu lebih banyak mengeluarkan kata-kata yang baik atau justru olok-olokan? Nah, kelakuan adik-adik sehari-hari gimana? Apakah menunjukkan sikap yang baik atau justru sebaliknya? Sikap bandel. Nah, kita saat ini menerima tugas untuk memberitakan Injil Kristus. Artinya setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita harus mencerminkan firman Tuhan. Untuk itu, tidak hanya dengan berkhotbah atau bercerita tentang firman Tuhan, tapi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemberita Injil Kristus? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah selalu berkata jujur dan berkata sopan.
kepada orang lain. Entah itu teman-teman kita atau orang tua dan siapa saja. Mentang-mentang kita sedang ngomong dengan teman kita, jadi nggak sopan ngomongnya, tidak seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan, makanya kita harus berkata sopan dan jujur kepada semua orang tanpa memandang usia. Lalu, hal yang kedua, kalau kita salah, kita ngaku. Kalau kita salah dan kita meminta maaf. Lalu, hal yang ketiga yang juga bisa kita lakukan adalah kita selalu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Entah itu kakak-kakak layan PT, ataupun orang tua kita di rumah, kakak-kakak kita, dan semua orang yang kita jumpai. Kita harus hormat kepada mereka. Lalu apa berikutnya? Kita harus mengasihi sesama kita. Nah, jangan-jangan adik-adik ini suka ngebully teman-teman nih. Nah, nggak boleh ya. Kalau kita ingin memberitakan Injil Kristus, berarti kita harus mengasihi teman-teman kita. Jangan sampai justru kita sering ngebully teman-teman kita. Tapi justru kita harus memberikan kasih kepada mereka. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, kita harus menjadi contoh atau teladan yang baik dengan menunjukkan sikap yang baik kepada orang-orang lain. Sehingga kalau ada orang lain lihat kita, wah iya ya, dia itu anak Tuhan yang memang baik, bisa dicontoh. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk dapat memberitakan Injil Kristus melalui kehidupan kita. Jadi, kalau kita berbicara tentang memberitakan Injil Kristus, itu bukan cuma sekedar ayo kita berkhotbah, kita menjadi kakak layan, tapi bagaimana perkataan kita dan tindakan kita itu mencerminkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melakukannya? Pasti kita bisa. Kalau tadi Paulus menjumpai tantangan ketika dia memberitakan Injil, pasti kita sekarang juga menjumpai tantangan-tantangan. Entah itu karena keegoisan kita, ataupun dari luar, misalnya teman-teman dan godaan-godaan lain, tapi kita pasti bisa. Kalau Paulus tadi menerima, sabar, percaya, dan meminta pertolongan Roh Kudus, meminta pertolongan Allah, maka itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus menerima, kita harus sabar, dan terus berusaha untuk melakukannya. Kita meminta Roh Kudus dan pertolongan Allah, supaya kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Dan pada akhirnya, ada hasil yang kita peroleh. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang nih pertanyaan lagi, gimana? Apakah adik-adik sudah melakukan hal-hal ini atau belum? Kalau sudah, berarti kita harus terus melanjutkan. Tapi kalau belum, mari kita mulai dari hari ini. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita sudah membaca firman Tuhan, kita bisa mencontoh Paulus melalui kehidupannya dan kegigihannya dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, tadi di awal juga kita sudah melihat video Paul, bagaimana dia juga tidak pernah menyerah dan dia meminta pertolongan Tuhan untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Oleh sebab itu, mari mulai saat ini kita terus meminta pertolongan Roh Kudus, kita meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjalankan tugas kita, yaitu memberitakan Injil Kristus melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kakak punya tugas nih yang harus adik-adik kerjakan di rumah. Kalau biasanya kan selama ini kita tidak ada aktivitas, tapi sekarang kita mau coba nih. Kita mau coba buat aktivitas. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah tahu apa saja yang bisa adik-adik lakukan untuk dapat menjadi pemberita Injil. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah membuat video komitmen. Adik-adik bisa membuat video langsung, memperlihatkan muka dan berkata tentang komitmen adik-adik, atau adik-adik bisa membuat video yang berisi tulisan. Nah, nanti bisa adik-adik kreasikan. Nah, komitmennya adalah apa yang akan adik-adik lakukan untuk dapat menjadi pemberita Injil Kristus. Jadi, misalnya adik-adik punya beberapa hal yang bisa adik-adik lakukan, tuliskan atau ucapkan langsung. Nah, nanti
akan ada nomor WA kakak Layan yang bisa adik-adik hubungi untuk mengirimkan video itu. Jadi jangan lupa bikin tugasnya ya. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Vikaris Eta Ratu dan Kak Vikaris Ribka Atviani. Dan sekarang kita akan merespon firman Tuhan ya Kak Ruth. Ya adik-adik, mari kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah Dalam Yesus. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ribka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Terima kasih karena melaluinya kami anak-anak-Mu kembali diingatkan bahwa kami memiliki tugas untuk memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi kami sehingga kami anak-anak-Mu dapat melakukan tugas kami, yaitu memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami melalui perkataan dan perbuatan yang kami lakukan sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan seluruh doa permohonan kami kepadamu. Kami hendak berdoa untuk setiap kami di tengah-tengah segala keberadaan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang tetap senantiasa menyertai kami, menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kepintaran, sehingga setiap hal yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk proses pendidikan yang sedang kami jalani Tuhan. Kiranya Engkau juga yang tetap senantiasa menyertai kami, sehingga walaupun kami harus sekolah melalui media sosial dan kami melakukan pembelajaran di rumah, tapi kiranya Engkau yang membuat kami menjadi anak-anak yang tetap dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan, bahkan kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan dan diberikan oleh guru-guru kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga teringat untuk adik, untuk kakak, bahkan orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, melimpahkan mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka pun boleh terus merasakan sukacita dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga hendak mendoakan untuk kakak-kakak Layan PT Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menghadirkan mereka untuk kami. Terima kasih sehingga mereka boleh tetap setia melayani kami di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka sehingga mereka boleh tetap setia melayani kami, anak-anak Tuhan ini Tuhan. Ya Tuhan, kami pun teringat untuk para pendeta, untuk majelis jemaat, PHMJ, karyawan kantor, dan setiap orang yang ikut di dalam pelayanan di Jemaat GPIB Maranatha Denpasar ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka sehingga mereka boleh tetap melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, dan pada akhirnya banyak orang semakin mengerti dan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun mereka berada dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Begitu juga dengan gereja GPIB beserta fungsionaris majelis sinode dan setiap pendeta yang ditempatkan di mana GPIB berada. Tuhan juga memberkati mereka sehingga setiap pelayanan boleh berlangsung dengan baik.
Ya Tuhan, kami juga teringat untuk masyarakat sekitar kami, di mana kami berada dan tinggal. Tuhan memberkati daerah Denpasar dan sekitarnya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami. Setiap masyarakat yang ada di dalamnya, Tuhan berikan sukacita, pengharapan, secara khusus ketika kami pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang merasa takut, khawatir, bahkan mungkin mereka bergumul karena harus kehilangan pekerjaan mereka. Tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa memperlengkapi, Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, hadirlah dan berikan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Untuk itu, sempurnakanlah doa kami melalui doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 80. Adik-adik di rumah yang ingin membawakan persembahan bisa dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke kantor gereja atau mungkin ditransfer pada rekening gereja. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Kasih-Nya padamu, mari
Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan berkat yang akan dipimpin oleh Kak Vikaris Eta Ratu. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita Minggu 4 Oktober 2020 sudah selesai. Kakak-kakak layan bertugas mewakili kakak-kakak layan yang ada, kakak-kakak pengurus serta adik layan mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak Vikaris, Kak Vikaris Eta Ratu, Kak Vikaris Ripka Atviani yang sudah berkenan untuk melayani kita dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik.